Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, NPM 0620015301 dari kelompok 2 kelas 4A, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Partikum ini bertujuan untuk memberitahukan kepada mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan semester 4 tentang bagaimana penggunaan alat yang berhubungan dengan antropometri. Pada partikum ini hanya menggunakan 5 alat, yaitu lila, ukur pinggang dan pinggul, timbangan dewasa, timbangan bayi, dan alat ukur tinggi badan. Apa itu antropometri? Antropometri merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang. Dengan demikian, antropometri merupakan indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi dan protein yang dikenal dengan KEP. Antropometri dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Konsumsi makanan dan kesehatan, adanya infeksi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi antropometri. Keunggulan antropometri antara lain prosedurnya sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli. Alatnya murah, mudah dibawa, tahan lama, dapat dipesan dan dibuat di daerah setempat. Tepat dan akurat karena dapat dibakukan. Dapat mendeteksi atau menggambarkan riwayat gizi di masa lampau. Umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang, dan buruk karena sudah ada ambang batas yang jelas. Berikut saya jelaskan cara kerja alat-alat antropometri. Yang pertama adalah timbangan berat badan bayi dan dewasa. Yang pertama saya jelaskan adalah prosedur kerja timbangan dewasa. Prosedur penimbangan berat badan untuk orang dewasa dapat dilakukan dengan cara: 1. Pengukuran berat badan hendaknya dilakukan setelah sisa-sisa makanan di perut kosong dan sebelum makan. Letakkan alat timbangan berat badan di tempat yang datar. Sebelum melakukan penimbangan, hendaknya timbangan digital atau jarum dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan berat standar. Jika hasilnya sesuai, maka alat timbang dapat digunakan. Berat standar menggunakan air mineral dalam botol 1,5 liter sebanyak 4 buah, sehingga hasil pengukuran yang dihasilkan akan menunjukkan nilai 6 kg, ataupun menggunakan benda lain yang memiliki berat standar seperti dumbbell 5 kg. Selanjutnya adalah prosedur penggunaan timbangan bayi. Pastikan bayi Anda tidak dalam menggunakan pakaian apapun, karena akan mempengaruhi berat badan bayi sehingga kurang akurat. Pasangkan baterai dan hidupkan timbangan bayi digital. Jika ingin menggunakan selimut sebagai alas pada bayi, letakkan selimut terlebih dahulu. Kemudian pastikan angkanya berada di angka 0 dengan menekan tombol 0, sehingga selimut tidak terhitung dalam berat badan bayi. Berjaga-jaga apabila bayi tergelincir, pastikan tangan Anda berada di atas dada bayi Anda. Segera tekan tombol hold. Fungsinya agar mengetahui berat badan bayi dengan mudah. Ukur juga tinggi badannya dengan menarik bagian kepala bawah timbangan bayi yang berbentuk kotak tipis. Cabut pada karet yang terletak di atas timbangan bayi, tancapkan kotak tipis tersebut. Tarik juga bagian bawah timbangan bayi yang seperti laci, maka akan muncul angka berupa sentimeter. Pastikan kaki bayi dalam keadaan terpijak di bagian bawah timbangan tersebut. Jika sudah dikiranya tegak pas, catat tinggi bayinya pada umur sekian. Pentingnya mengukur berat badan bayi. 1. Sebagai gambaran pertumbuhan fisik bayi. 2. Untuk memantau kesehatan bayi. 3. Mempercepat penanganan dokter dan bidan. Selanjutnya adalah cara melakukan pengukuran tinggi badan yang benar. Pilih bidang vertikal yang datar, misalnya tembok atau bidang pengukuran lainnya sebagai tempat untuk meletakkan. Pasang makrotois
pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkan di dasar bidang atau lantai, kemudian tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas secara vertikal atau lurus hingga mikrotois menunjukkan angka 0. Pasang penguat seperti paku dan lakban pada ujung mikrotois agar posisi alat tidak bergeser. Mintalah subjek yang akan diukur untuk melepaskan alas kaki. Persilakan subjek untuk berdiri tepat di bawah mikrotois. Pastikan subjek berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping, posisi lutut tegak atau tidak menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha. Setelah itu pastikan pula kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel pada bidang vertikal atau tembok. Turunkan mikrotois hingga mengenai atau menyentuh rambut subjek namun tidak terlalu menekan, dan posisi mikrotois tegak lurus. Catat hasil pengukuran. Selanjutnya pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Persiapan: pastikan pita lila tidak kusut, tidak terlipat-lipat atau tidak sobek. 2. Jika lengan pasien lebih dari 33 cm, gunakan meteran kain. 3. Sebelum pengukuran, dengan sopan minta izin kepada pasien bahwa petugas akan menyingsingkan baju lengan kiri pasien sampai pangkal bahu. Bila pasien keberatan, minta izin menggunakan pengukuran dilakukan di dalam ruangan yang tertutup. Pasien diminta berdiri dengan tegak tetapi rileks, tidak memegang apapun serta otot lengan tidak tegang. 5. Baju pada lengan kiri disingkan ke atas sampai pangkal bahu terlihat atau lengan bagian atas tidak tertutup. Pengukuran: tentukan posisi pangkal bahu, tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita lila atau meteran dan diberi tanda dengan pulpen atau spidol. Bila menggunakan pita lila, perhatikan titik nolnya. Lingkarkan pita lila sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan pasien sesuai tanda. Masukkan ujung pita ke lubang yang ada pada pita lila. Pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. Baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita lila. Selanjutnya adalah meteran. Gunakan meteran yang biasa digunakan untuk membuat baju. Lepaskan kaos dan bebaskan pinggang dari rok atau celana panjang sehingga bagian tengah perut terekspos. Tekan jemari Anda pada batang tubuh di dekat bagian kanan pinggang. Tekan jari-jari pada kulit untuk menemukan tulang dasar panggul. Teruslah menekan dan pindahkan jari di sepanjang tepi tulang pinggul sampai Anda menemukan lengkungan atau tulang tersebut. Titik tertinggi akan terletak di sisi batang tubuh hingga sedikit di bagian bawah tulang iga. Spot ini berada di dekat atau pada level yang sama dengan pusat Anda. Posisikan meteran secara horizontal di spot atas tulang pinggul, kemudian lingkarkan di seputar perut dan seluruh batang tubuh. Pastikan meteran ini melintang secara horizontal. Jangan mengecilkan perut, berdirilah tegak dan buang napas dengan lembut. Ketika Anda mengukur perut, pastikan juga agar pita meteran itu tidak menekan kulit perut. Lihatlah pada nomor di mana angka 0 bertemu dengan angka terakhir yang melingkari pinggang. Itulah ukuran pinggang Anda.